jika teman-teman merupakan salah satu calon mahasiswa yang mengikuti SNBP, penting untuk mengetahui daya tampung prodi dan kampus tujuan. Berikut admin sajikan paduan lengkap untuk mengecek daya tampung universitas melalui SNPMB ini. Langkah-langkahnya, pertama, teman-teman bisa kunjungi dulu situs resmi dari SNPMB ini. Kemudian klik ikon 3 garis yang paling atas sebelah kiri. Klik bagian daya tampung SNBP. Kemudian teman-teman bisa langsung cari perguruan tinggi yang dituju, yang diincar gitu ya. Ini sudah ada 3 subtopik. Yang pertama daftar PTN akademik, kemudian vokasi, dan PTN kin. Jadi teman-teman bisa sesuaikan mau daftarnya kemana, bisa langsung dicek nama universitas dan akademiknya misalnya ya, PTN-nya namanya apa gitu. Kalau misal di sini aku mau yang ceknya itu untuk khusus daerah Aceh dan Sumatera kan. Misal aku mau masuk ke perguruan tinggi untuk sekolah dokter gitu ya, sarjana pendidikan dokter. Jadi aku pilihnya di sini Unsiah, USK, Universitas Siah Kuala ataupun Malikus Saleh gitu. Ini lagi perbandingan mana yang akan menjadi prioritas pertamaku nanti di pendaftaran SNBP besok gitu. Di sini kita bisa lihat kalau misal langsung masuk ke universitasnya, langsung kita klik lihat prodi, itu akan muncul jumlah prodi dan kemudian kita bisa klik langsung di nama prodinya. Misal aku kliknya itu di pendidikan dokter, itu akan muncul informasi umum mulai dari sebaran data yang 3 tahun ke belakang. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau misalnya angkanya itu semakin tinggi, misalnya 1, 2, 3 ke 6 gitu ya, itu artinya persaingannya lumayan mudah untuk kita masuk. Tapi jika angkanya itu semakin mengecil, itu artinya daya tampungnya semakin kecil dan persaingan untuk masuk ke universitas tersebut semakin sulit gitu, semakin kecil. Jadi untuk melihat daya tampung dari universitas yang kita tuju, yang pertama aku ulangi lagi, teman-teman cari dulu nama perguruan tinggi yang ingin dituju ya. Kemudian teman-teman langsung klik profil yang warna biru sebelah kanan dari nama universitas yang ingin didaftar gitu. Kemudian teman-teman di situ dapat menemukan nama PTN yang dicari. Kemudian teman-teman bisa lihat prodinya untuk mendapatkan informasi lebih rinci. Teman-teman bisa tahu kuota program studi tersebut, kemudian jumlah peminatnya dari tahun sebelumnya itu nampak 3 tahun ke belakang, bahkan 4 tahun juga nampak peminatnya dan tingkat persaingannya. Dari data-data yang ada ini, yang sudah dipersenkan ini angkanya, teman-teman bisa digunakan untuk menganalisis gitu ya. Kira-kira berapa persen peluang untuk diterima di program studi pilihan kita tersebut gitu. Adapun tujuan dari mengetahui daya tampung, teman-teman bisa mempersiapkan strategi pendaftaran. Misalnya dengan adanya daya tampung, kita ketahui kuota yang tersedia, jadi teman-teman dapat memperkirakan tingkat persaingan di jurusan yang diminati ini gitu. Dan kemudian kalau misal teman-teman mengetahui daya tampung dari setiap prodi yang kita pilih, yang ingin kita tuju, ya, ini bisa membantu teman-teman dalam pengambilan keputusan. Misal di daya tampung ini memberikan gambaran jenis mengenai pilihan jurusan dan universitas yang paling sesuai dengan peluang dan keberhasilannya gitu. Teman-teman untuk lolos di program studi dan universitas yang akan teman-teman pilih gitu ya. Kemudian adapun tujuan dari kita melihat daya tampung ini untuk menghindari kesalahan pilihan gitu ya. Bahwasanya informasi dari daya tampung ini bisa membantu kita untuk memilih jurusan yang realistis sesuai dengan kemampuan dan minat kita. Misalnya seperti aku mau masuk ke pendidikan dokter ataupun dokter gigi gitu ya, 2 pilihan. Jadi aku pilihnya USK, aku jadikan prioritas di pilihan prioritasku. Kemudian yang pilihan nomor 2 nanti pendidikan dokter di Malikus Saleh gitu. Karena jika aku bandingkan
di Maluku Saleh peluang untuk lolosnya lebih besar ketimbang di USK gitu. Karena di USK persaingannya cukup sengit, cukup sulit gitu. Dari persen yang aku baca di data tadi. Jadi teman-teman bisa simpulkan seperti itu. Misal jurusan apa mau diambil gitu ya. Kemudian lihat persentasenya kuota yang diterimanya dari tahun ke tahun naik atau turun gitu. Kalau naik, oh peluangnya besar ini. Kalau misalnya turun, oh ini peluangnya kecil nih untuk lewat di sini gitu.